Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat modul Singapura, mulai dari persyaratan, pendaftaran, dan sampai lulus atau tidak lulus. Bagi kalian yang ingin bekerja di sektor maritim Singapura, sertifikat modul 1 merupakan salah satu syarat wajib. Jadi simak video ini untuk mengetahui cara mendapatkannya ya. Dan perlu kalian ketahui, di video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya saat mengikuti modul 1 Singapura. Informasi yang saya sampaikan mungkin berbeda dengan pengalaman kalian, atau bisa saja ada perubahan terbaru. Jadi anggap saja video ini sebagai referensi awal. Saya saya menyarankan kalian untuk selalu mengecek informasi terbaru di eh, website sekolah yang mengadakan modul 1 Singapura ini, atau contohnya stei.com.edu.sg Maritime Study. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Kalau ada yang ingin dikoreksi atau ditambahkan, jangan ragu untuk ditulis di kolom komentar ya. Mari sama-sama belajar dan berbagi informasi. Oke, sebelum kita mulai langkah-langkahnya, saya jelaskan dulu apa itu sertifikat modul 1 Singapura dan untuk apa. Oke, eh, jadi sertifikat modul 1 Singapura ini khusus untuk deck officer yang mau bekerja di kapal perairan Singapura. Dengan sertifikat ini, kalian bisa atau boleh membawa kapal-kapal di perairan Singapura. Jadi, jika kalian sudah punya sertifikat ini, artinya menunjukkan kalau kalian punya kemampuan dan pengetahuan untuk membawa kapal di perairan Singapura. Seperti yang di layar kalian ini, Introduction Port Limit Special Grade Deck Officer Course is to familiar Hovercraft Master within the port water. And Oke, semoga bisa dipahami yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya materi. Materi yang akan dipelajari nanti di kelas. Yang pertama adalah bahasa Inggris, commonly used marine vocabulary. Jadi nanti di kelas dijelaskan menggunakan bahasa Inggris dan kalian harus bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya ada signal and communication, yaitu sinyal flag atau juga sound signal dan juga komunikasi radio. Selanjutnya ada port regulation, yaitu peraturan pelabuhan Singapura, tentang peraturan-peraturan yang ada di pelabuhan Singapura atau perairan Singapura. Selanjutnya ada restricted and prohibited area, yaitu daerah-daerah yang terlarang di area-area di Singapura. Anchorage dan their purpose, yaitu tempat-tempat anchorage. Selanjutnya ada outlying island and their activity, yaitu pulau-pulau di Singapura dan aktivitas di sekitar pulau tersebut. Contohnya yaitu reclamation dan lain-lain. Oke, setelah itu steering and sailing rule, yaitu aturan-aturan seperti P2TL. Selanjutnya main navigation aids, yaitu alat-alat navigasi. Selanjutnya oil record book, dan selanjutnya tide and tidal stream, yaitu cara membaca buku pasang surut di Singapura. Oke, selanjutnya relevant port marine circular and notice to marine, yaitu ini tentang marine circular atau surat seperti informasi tentang berita-berita di Singapura untuk pelaut, notice to marine, koreksi peta. Nah, itu nanti kalian dibahas di sana. Oke, selanjut lagi emergency procedure. Nah, emergency procedure ini keadaan darurat, contohnya engine failure atau steering failure. Jadi nanti sana dijelaskan ketika ada steering failure gimana, engine failure seperti apa, nanti kalian belajar di sana. Tapi sebelum kalian ke sana, kalian harus cari tahu informasinya dulu, materi-materi ini. Oke, jadi itu saja materi-materi yang akan dijelaskan di kelas oleh pengajar. Oke, kita lanjut. Ini ada pre-request. Jadi
Ini prerequisite itu artinya syarat ambil sertifikat ini. Jadi syaratnya ini seafarer with valid certificate of competency that recognized by Maritime and Port Authority of Singapore. Jadi harus mempunyai sertifikat deck officer atau COC yang valid atau sah sesuai STCW. Terus ada must have a working knowledge of English. Artinya harus memiliki pengetahuan bahasa Inggris. Jadi harus memang bisa bahasa Inggris walaupun sedikit tapi bisalah mengerti. Oke, kita lanjut. Certification. Certification ini partisipan who attain 100% attain and pass both written and oral. Oke, artinya ini yaitu peserta harus hadir 100% dan lulus ujian tertulis dan lisan. Nah, setelah kalian 100% hadir dan lulus ujian tertulis dan lisan, nanti akan langsung diberikan sertifikat oleh MPA, Maritime Port of Authority. Oke, nah itulah penjelasan sertifikat modul 1 Singapura. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, sekarang saya jelaskan langkah-langkah pendaftaran modul Singapura. Yang pertama adalah persyaratan, kedua pendaftaran, tiga pembayaran, schedule course, exam, lulus dan tidak lulus. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu ya. Nah, ini pertama itu persyaratan. Nah, kalian persyaratan siapkan paspor, habis itu COC minimal kelas 4 dan COE. COE itu Certificate of Endorsement. Jadi ya, endorsement juga kalian bawa untuk menjadi persyaratan atau di-scan untuk persiapan. Oke. Dan di layar kalian ini adalah form yang nanti kalian isi untuk mendaftar MPA Mandatory Port Limit Course Application. Oke. Form ini kalian dapat ketika kalian sudah menghubungi pihak sekolah. Kalian bisa menghubungi lewat email ini, atau bisa juga bisa lewat WhatsApp. Kemarin saya lewat WhatsApp yang ini, atau yang ini juga bisa. Terserah kalian bisa lewat, ada 1 2 3 kalian bisa pilih sesuka kalian. Oke, kalian bisa menghubungi lewat itu ya. Tapi kalau kalian ingin mengetahui lebih informasinya, kalian bisa kunjungi websitenya ya. Saya sudah taruh di deskripsi untuk linknya. Oke, selanjutnya ini ada pilihan kursus apa yang ingin kalian ambil kursusnya dan biayanya. Kalian isi checklist di kolomnya ya, satu saja. Kalian misal kalian mau ngambil modul 1 itu di Singapura namanya Port Limit Special Grade Deck Officer Course. Jadi ya, modul 1 itu ini Port Limit. Oke, sorry saya tandain. Ini kalian checklist ini. Ini harganya 480,69 dolar Singapura. Dulu waktu saya ambil masih harga 470-an. Sekarang sudah naik tahun 2024. Kemarin saya ambil tahun 2022. Setelah itu ada personal partikular. Personal partikular kalian isi nama lengkap kalian di sini, nomor telepon, paspor. Jika kalian punya VIN number, kalian isi juga. Ini yang punya work permit ya. Work permit ada VIN number yang sudah bekerja di Singapura. Terus ada tanggal lahir, email kalian. Setelah itu ada particular of certificate of competency. Jadi kalian kelas berapa di sini? Kelas 4 ya, kelas 3. Ini sertifikat nomor kalian tulis sini juga, date of issue, tanggal diterbitkan dan expire-nya tanggal 2 berapa. Oke, setelah itu ada working experience. Working experience ini artinya pengalaman kerja. Jadi kalian bisa menunjukkan pengalaman kerja kalian di sini. 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 Oke, setelah itu ada working experience.
working experience. Kalian isi sesuai experience kalian di atas kapal ya. Dulu waktu saya ambil modul 1 saya cuma pengalaman EB saja. Jadi saya tulis ini EB. Ini company dan nama kapal, tipe vessel, tanker, Boston 1500, ranknya EB, mulai dari kapan kalian sampai kapan, atau kalau kalian masih bekerja tulis now saja. Now. Oke. Now, oke lanjut. Ada company partikular. Kalian isi sesuai partikular company kalian. Nah, partikular kalian ya. Kalau kalian masih join di company, kalau kalian sudah sign off, kalian NE aja. NE not applicable. Oke, lanjut. Ini ada beberapa informasi tentang persyaratan. Persyaratan kalian baca juga. Ini modul 2 Singapura pilot pilot exemption, ini bukan modul. Ini pilot exemption. Pilot exemption. Nah, ini ada informasi bangku surveying cross. Oke, kita turun. Ini ada payment. Ada payment. Oke. Payment cost fee may be paid either by cash or check before the comment of the cost. Oke. Jadi kalian bisa bayar melalui cash ketika datang costnya khusus. Nah, costnya juga kalian harus pakai dolar Singapura, tidak boleh pakai uang Indonesia ya. Dan namanya juga ini STI, apa sih baca STAI ya. Aduh, saya nggak bisa baca nih. Oke, selanjutnya ada declaration. Yang terakhir declaration. Kalian tanda tangan di sini. Tanda tangan. Oh, ini tanda tangan waktu SD ini dapat 100. Oke. Oke, ini tanda tanggal. Ini nama kalian di sini. Oke, kalian deklarasi kalau sudah membaca semuanya dan benar-benar kalian menyetujuinya. Oke, selanjutnya yaitu kedua pembayaran. Nah, jadi pembayaran bisa lewat transfer bank DBS atau dibayar secara tunai sebelum kursus dimulai. Dan ini ada foto untuk referensi kalian ketika saya membayar lewat transfer DBS. Jadi waktu 2022 ini 22 biayanya sebesar 472 dolar Singapura, dan sekarang ada penaikan di tahun 2024 sebesar 10 dolar Singapura. Kalau dirupiahkan sekitar 100.000. Saya pakai bank DBS karena saya sudah kerja di Singapura, Bank Kerbas jadi EB, dan saya semangat belajar. Alhamdulillah saya bisa menabung untuk sekolah ambil kursus ini. Oke, alhamdulillah, dan lulus alhamdulillah, dan ini akan saya bagi informasinya ya untuk kalian. Semangat untuk kalian ya yang mau ngambil modul ini. Jangan menyerah, semangat. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3, schedule course. Schedule course. Jadi kursus dilakukan selama 3 hari atau 2 hari kursus dan 1 hari eksam. Lokasi kursusnya di Tanjung Pagar. Nah, tapi lokasi eksam di Politeknik Singapura. Jadi kalian sebelum kursus ini kalian planning juga mencari hotelnya. Nanti kapan-kapan saya akan kasih referensi untuk kalian hotel-hotel yang murah di Singapura ini. Paling murah kemarin saya 2 orang 50 dolar satu hari, jadi 25 dolaran satu orang. Tapi itu kalau ada kawan ya. Kalau kalian punya kawan, jadi satu kamar 2 orang. Tapi kalau kalian satu orang saja, saya sarankan kalian ngambil kapsul. Kapsul sekitar 30 dolar saja satu hari. Dan di kapsul itu nanti ada sarapan seperti roti ya kan, ada kopi juga. Enak juga di kapsul itu. Tapi kurang enaknya banyak orang. Jadi kita nggak leluasa mau belajar kah, mau ini mau itu.
Oke. Nah, dokumen yang wajib dibawa itu ketika kursus atau exam, paspor, COC, COE, dan jangan lupa bawa foto 3x4 background biru untuk semoga kalian lulus. Nah, saya jamin insya Allah kalian lulus, saya doakan. Nah, kalau kalian sudah lulus, kalian akan dipinta foto 3x4. Jangan lupa bawa ya. Nah, nanti kalau sudah lulus, saya bingung. Aduh, fotonya nggak ada. Nanti pakai foto rekamannya. Wah, oke, lanjut lagi. Hmm, Dan ini ada form konfirmasi dari pihak sekolah. Kalau kita sudah mendaftar, isinya ada nama kalian, ada nama kalian dan data-data kalian. Oke, terus ada explanatory note. Explanatory note yaitu kalian untuk konfirmasi. Jadi sebelum 10 hari kursus dimulai, please acknowledge course acceptance 10 working days before course date, failing which. Jadi 10 hari sebelum kursus dimulai, kalau kalian tidak bisa hadir, kalian bisa mengubah jadwalnya dan kuota kalian yang kalian pakai itu nanti dikasih ke kawan kalian yang ingin kursus. Jadi kursus itu dibatasi cuma berapa orang aja. Mungkin kemarin saya kursus itu sekitar 11 orang atau 12 orang, mungkin paling banyak 15 orang lah. Oke, kalian nanti kalau ada yang tahu berapa maksimal kursus berapa orang, jawab di kolom komentar ya, untuk menambah informasi saya dan kawan-kawan pelaut yang mau mengambil modul 1 Singapura. Oke, lanjut. Itu kemudian ada payment. Yaitu isinya payment, please make full payment of the course fee upon signing the confirmation letter. Payment can be made by cash or check payable to. Tadi sudah dijelaskan. Harap melakukan pembayaran setelah mendatangi surat konfirmasi ini. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan silahkan membayar sebelum kursus dimulai. Jadi sebelum kursus dimulai kalian membayar. Oke. Setelah itu ada cancellation. Please be advised that no cancellation will be allowed. Nah, jadi artinya itu tidak boleh ada pembatalan. Nah, setelah mendatangi surat konfirmasi ini, kalau kalian mau cancel, jadi 10 hari sebelum kursus kalian cancel bisa. Tapi bukan cancel tidak mau mengikuti lagi, hanya mengganti jadwal saja. Nah, jadi kalian bisa mengganti jadwal kosnya, tetapi jika kalian tidak datang kursus atau tidak melanjutkan kursus, biaya full akan dikenakan. Nah, jadi nggak bisa balik uangnya. Kalau kalian sudah mendatangi letter of confirmation ini, jadi dipikir baik-baik dulu ya. Kalian pasti tidak bisa datang. Nanti jangan sampai kalian tidak bisa datang, uangnya hangus. Kemudian ada detail course, yaitu isinya tanggal, waktu, dan tempat. Ini ada petanya. Oke, ini tanggal, waktu, dan tempat. Jadi pas pas 2 hari kalian tempatnya di International Plaza Singapura di lantai 21 sampai 14. Selama 2 hari kalian kursus di sini. Nah, setelah itu yang ketiga hari kalian di Singapura Polytechnic. Singapura Polytechnic. Singapura Polytechnic. Nah, waktunya itu kalau kursus kalian datang jam 8.30 harus sudah report, sudah absen di sana. Nah, mulai dari jam 9 sampai jam 5. Seperti sekolah biasa, nanti ada jam istirahatnya juga. Dan di hari ketiga yaitu examination di Politeknik Singapura, kalian harus report jam 7.30. Oke, saya hapus dulu, ini mengganggu sekali.
Eh, oke. Hmm, usahakan malamnya sebelum exam kalian tidur habis sholat isya itu ya, bagi yang muslim, atau sekitar jam 8.30 local time Singapura. Kalian istirahat untuk mengistirahat otak agar besok pagi bisa fresh, dan kalian usahakan bangun subuh juga, setel alarm yang banyak-banyak saja, takut nanti gak bangun ya kan, kalau kalian cuma sendirian. Nah, bangun subuh, sholat, dan lanjut belajar. Nah, makanya sebelum kalian ambil sertifikat ini, kalian harus benar-benar belajar 1 bulan sebelum kursus, karena nanti agar tidak stres akibat belum belajar jadi kurang tidur. Nah, setelah itu kalian berangkat pagi-pagi jam setengah 7 local time atau Singapura ya, agar mengantisipasi keterlambatan karena baru pertama kali ke sana. Dan penting untuk kalian meminta meminta nomor kawan-kawan kalian kursus, nama kawan-kawan kalian kursus kalian, agar pas di politeknik bisa mengabari satu sama lain agar bisa berkumpul sebelum masuk politeknik. Oke, itu juga informasi untuk exam. Setelah itu eh, setelah itu ada aduh setelah itu ada pakaian, dress code. Memakai pakaian informal, yaitu rapi, bersih, dan berwibawa. Contohnya kemeja lengan panjang dan celana panjang dan sepatu. Tidak boleh no bermuda, sandal, dan slipper. Tidak boleh memakai sandal. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan di surat konfirmasi ini. Nah, ini yang terakhir, kalian tanda tangan di sini. 100 tanggal stamp. Ini company stamp. Company stamp berarti yang ini. Oh, yang pihak sekolahnya, kalian nggak usah stamp ya. Ini stamp, company stamp. Ya, tanda tangan aja kandidat dan tanggal. Oke, yang selanjutnya langkah 4 ya. Exam. Exam written and oral. Nah, jadi ujian written and oral. Written examination yaitu mengerjakan soal di komputer sama seperti ujian CBT PLAUD ya. Jadi kalian nanti masuk ke ruangan komputer dan dipanggil nama satu-satu dan dikasih nama dan nomor untuk login ke komputernya. Kalian kerjakan soal dalam bahasa Inggris semua. Tidak boleh menyontek, tidak boleh bawa HP. Di situ ada pengawas juga. Kalian kalian berdoa dulu sebelum memulai dan jangan terburu-buru. Jangan terpancing ya sama kawan-kawan yang sudah selesai duluan. Kerjakan dengan hati-hati karena banyak pertanyaan yang menjebak. Jika kalian membutuhkan contoh soal-soal modul 1 Singapura, kalian bisa gabung di Google Classroom saya yang sudah saya buat. Di situ ada kuis tentang modul 1 Singapura. Jadi saya buat kuis modul Singapura. Kalian bisa hubungi WhatsApp saya yang ada di deskripsi video ini. Oke, setelah itu ada oral. Nah, ini sudah. Setelah itu ada oral. Oral. Oral examination, ujian lisan, tanya jawab, dan kalian harus bisa jawab. Jadi di sini nanti kalian menunggu panggilan, karena nanti satu persatu dipanggil namanya dari huruf A sampai Z. Kalian menghadap penguji, jadi ditanya satu-satu, satu orang satu. Nah, di situ kalian seperti interview. Kalian seperti interview. Oke, selanjutnya. Aduh. Oke, selanjutnya lulus dan tidak lulus atau pass or fail. Oke, written ujian CBT. Jadi kalau lulus sertifikat langsung diterima dan siapkan foto yang 3x4 itu ya. Sertifikat kalian nanti langsung terima jika lulus. Oke, kalau tidak lulus. Nah, semoga kalian lulus semua ya. Nanti untuk bagi yang tidak lulus, jangan khawatir, ini ada percobaan yang 1 kali.
Kalau percobaan, jadi kalau kalian tidak lulus satu kali, kalian bisa mengulang. Nah, kalau satu kali tidak lulus ujian, kalian daftar ulang, biayanya sebesar 21,40 dolar Singapura. Nah, tapi kalau kalian masih tidak lulus lagi, kalian harus daftar ulang, mengikuti kursus lagi, biayanya seperti pendaftaran pertama. Jadi kalian hari ini ujian kalian pertama, ujian written, kalian tidak lulus. Nah, kalian masih diberi satu kesempatan lagi selama 1 tahun. Kalian bisa mengatur jadwalnya. Nah, satu kali kesempatan hanya 21,40 dolar Singapura. Tapi kalau 2 kali tidak lulus, wajib mendaftar ulang. Semoga lulus semua ya. Kemarin waktu gelombang saya itu ada 2 orang yang tidak lulus kalau nggak salah. Eh, 1 orang, orang Indonesia. Saya lupa ya, saya tidak menyebutkan namanya. Saya juga lupa. Oke, lanjut. Oral. Oral. Lulus sama dengan congratulations. Selamat. Kalian seperti terbebas dari dari beban yang sangat berat. Oke, sekarang yang tidak lulus. Semangat untuk yang tidak lulus ya. Uh, Satu kali tidak lulus ujian ulang oral, bisa mengulang dan mendaftar lagi dengan biaya sebesar 21,40. Jadi sama ya biayanya. Kalian bisa mendaftar ulang lagi. Diberi kesempatan. Jika sudah 2 kali ujian oral tidak lulus atau ujian lisan tidak lulus, wajib mendaftar ulang, mengikuti kursus lagi seperti biaya pendaftaran pertama. Oke, sama ya, exam sama oral. Kemarin yang tidak lulus lisa oral itu ada 3 orang ya. 1 Singaporean, 2 Indonesia. Singaporean tidak lulus. Ya, kemarin ada Singaporean juga, tapi tidak lulus. Oke, Indonesia lulus, alhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjut ke bawah. Oh, sudah habis. Terakhir ini ada dokumentasi foto pas waktu saya ambil modul 1 Singapura. Semoga jadi referensi buat kalian ya. Nah, ini ada peta GSP-1. Ini punya kawan saya. Nah, dia coret-coret jadi peta ini nggak dipakai lagi sama kapal. Dicoret-coret, tapi yang penting-pentingnya saja, yaitu kayak restricted area, prohibited area, ini. Terus channel-channelnya. Oke, lanjut. Ini fotonya. Nah, ini foto saya di hotel. Di hotel lagi belajar menghafal nama-nama bui Singapura, mengingat kembali. Nah, sebelumnya saya sudah menghafal, tapi ini mengingat kembali ya. Oke, lanjut. Ini ada foto waktu di kelas saya foto. Ini ada di Brani Terminal. Brani betul ya? Oh, kan. Ini peta Singapura. Astagfirullah. Oke, sorry ya. Saya pikir Brani. Peta Singapura ini. Dan ini nama-nama terminalnya. Pasir Panjang, ini Brani. Itu nama-nama terminal, kalian belajar nanti di situ. Oke, sebagai referensi saja. Oke, ini ada Cruise Bay dan Keppel Harbor. Lanjut. Nah, ini saya ketika lagi waktu istirahat, jadi saya minta foto ke kawan saya. Ini sebagai formalitas saja. Sebagai dokumentasi ya kan. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian nanti akan menegangkan penentu nasib. Sini ruangan tunggu kalian. Di sini ruangan penguji. Jadi kalian masuk satu-satu ke sini, dipanggil. Kalian dihadapkan layar komputer, kalian ditanya ini bendera apa, ini sound sinyal apa, dan nanti ada kapal, ada souvenir kapal ya, kayak souvenir bentuk kapal. Nanti kapal ini ditaruh di sini, saat ini kapal sini. Aturan berapa nanti ini kapal sini, ini kapal. Nah, aturan berapa ini? Aturan bersilangan. Gitu-gitu ya. Oke, lanjut. Saya nanti akan membahas materinya. Ini sebagai referensi saja.
Lanjut. Nah, ini dia. Ini pas uh, form ya form ya kan ini namanya form form saya. Jadi kalian kasih kertas satu saat, nggak dikasih, tapi ini yang pegang penguji, yang di penguji kasih di ada kertas, dia penguji pegang dengan nama kita masing-masing. Kita nanti ditanya ya kan, bukan ditanya, ini hasilnya. Nah, jadi the result, hasil written examination kalian pass atau fail. Fail yang tadi sudah dijelaskan ya kan, filenya kalau 1 kali atau 2 kali. Nah, ini kemarin saya 10 November 2022, jadi valid 1 year, 1 tahun kalian bisa mengulang. Oke, saya hapus dulu, hapus. Oke, nah oral. Nah, ini good knowledge. Nah, oral, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan sekitar 95% lah atau 90%, kalian ini akan ditulis good knowledge. Nah, kemarin saya lupa tentang peraturan 18 kayaknya. Aturan 18 atau 17, lupa lah. Pokoknya aturan-aturan yang menerangkan kalau kapal kita mau crossing dan kita sudah memanggil kapal tersebut, tapi kapal tersebut tidak mau menjawab. Nah, tidak mau menjawab. Jadi tidak mau menjawab. Jadi kita apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ saya diam saja. Saya diam, saya lupa, tapi ya dikasih tahu sedikit bocoran sama pengujinya dan saya ingat lagi, saya bisa menjawabnya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menjawab ujian oral ya. Oke, lanjut. Ini ada tanda tangan dan ini. Oke, alhamdulillah, good luck. Yang paling penting itu adalah keberuntungan. Oke, penting untuk kalian ingat, jadi sebelum kalian berangkat kos dan eksam, kalian meminta restu kepada orang tua kalian ya, agar didoakan dan dilancarkan ujiannya, semoga lulus. Dan kepada saudara terdekat kalian atau kawan kalian, karena di sini benar-benar posisi kalian sedang berat karena overthinking, memikirkan agar lulus. Jangan lupa berdoa, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kalian yang ingin mengambil sertifikat ini atau mau ujian modul 1 Singapura, semoga lulus. Saya doakan lulus. Dan bagi yang sudah ambil modul 1, jangan lupa komen ya, bagikan informasi tambahan untuk kawan-kawan kita yang belum ambil modul 1 Singapura. Oke, semoga informasi yang saya berikan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri mengikuti modul 1 Singapura. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu jangkar.